Halo semua, selamat datang di channel YouTube Sani Agus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rahasia untuk menghafalkan kanji N5. Nah, sebelum saya masuk ke video, kita harus mendownload sebuah aplikasi yang sangat penting. Kita masuk ke Play Store. Nah, silahkan ketik aplikasi Takoboto di bagian pencarian. Lalu silakan download. Karena saya sudah mendownloadnya, maka di sini tombolnya adalah buka. Akan saya buka aplikasi ini. Nah, beginilah tampilan aplikasi Takoboto. Aplikasi ini sebenarnya merupakan sebuah kamus, seperti yang tertulis Japanese Dictionary Takoboto. Akan tetapi, aplikasi ini juga berguna untuk menghafalkan makna kanji dari JLPT N5. Bagaimana caranya? Pertama, di bagian kanan, kita akan ada 3 tombol atau 3 icon. Pilih icon nomor 2, yang judulnya list. Kita klik icon ini, maka akan ada banyak menu yang tersaji di aplikasi Takoboto ini. Sedangkan untuk yang sekarang, kita hanya perlu mempelajari atau video ini adalah tentang N5 kanji. Nah, setelah kita menemukannya, kita klik kanji N5, maka kita akan langsung disajikan list-list kanji yang kemungkinan besar keluar pada ujian JLPT N5. Atau dengan kata lain, jika kita sudah bisa hafal semua kanji ini, maka JLPT N5 atau kanji-kanji yang ada di JLPT N5 akan kita pahami atau kita akan tahu artinya apa. Nah, sebagai contoh, misalkan kanji pertama ini, jika kita klik, maka aplikasi ini akan menunjukkan warna oranye yang kanjinya, atau terus ada 2 pembacaan kanji, onyomi dan kunyomi, semua ditunjukkan di sini. Terus ada artinya, days, sun, Japan, counter 4 days. Nah, karena aplikasi ini ditulis menggunakan bahasa Inggris, saran saya kita harus memahami bahasa Inggris terlebih dahulu supaya bisa menggunakan aplikasi ini. Lalu di bagian bawah ada juga langkah-langkah penulisan kanji yang benar. Akan tetapi, bagi pemula seperti kita, menurut saya, langkahnya tidak harus benar dulu. Yang penting kita bisa menulisnya dan hafal artinya. Nah, yang pertama sih hafal arti. Yang kedua, prioritasnya adalah tahu pembacaannya. Dan yang paling terakhir adalah susunan penulisannya harus benar. Itu menurut saya pribadi. Nah, terus cara menghafalnya gimana? Cara yang paling efektif menurut saya adalah penulisan. Jadi sediakan waktu tiap hari secara reguler atau 2 hari sekali selama 30 menit sampai 1 jam. Kita ambil beberapa kanji. Misalnya kita ambil per hari itu 5 kanji. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kanji pertama ini kita tuliskan misalnya 10. Sambil kita tuliskan artinya. Lalu kanji kedua kita tulis 10 kali juga. Sampai kita ambil artinya. Nah, setelah 5 kanji ini selesai, di hari berikutnya, kita lanjut ke 5 kanji selanjutnya. Sambil juga kita mengingat arti dari 5 kanji di hari sebelumnya yang kita tulis. Terus lakukan hal itu sampai kanjinya habis. Sampai sini ya. Nah, jika menurut kalian itu terlalu lama memakan waktu, maka per hari kalian bisa tingkatkan jumlah kanjinya dari 5 menjadi 7 misal. Atau kalian pengen benar-benar cepat hafal nih. Nah, kalian bisa per hari ambil 10 kanji. Anggaplah kita sudah selesai menuliskan semuanya. Jangan harap kita langsung hafal. Enggak. Karena kita pasti lupa. Maka langkah kedua untuk menghafalkan kanji yang sudah kita tulis adalah dengan mengklik icon di sebelah kanan atas yang berjudul flashcard.
kita klik icon tersebut, maka akan ada beberapa pilihan untuk flashcard atau kartu-kartu kanji yang ditunjukkan pada kita. Untuk setiap pilihannya, silakan coba masing-masing. Tapi dalam kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan pilihan yang pertama aja. Karena pilihan ini adalah pilihan yang paling sesuai untuk kita menghafalkan makna kanji, menurut saya pribadi. Kita klik OK. Lalu kita akan diberikan kanji. Ini kanjinya ya. Kita disuruh menebak kanji ini. Nah, misalkan ini saya tahu artinya bahwa ini artinya masuk gitu. Dan bacaannya tuh hairu, ireru, dan lain-lain tergantung konteks. Maka untuk mengecek jawabannya, saya harus memilih pilihan show answer yang ada di bawah. Setelah saya memilih ini, menuliskan show answer, maka akan ada cara pembacaan onyomi dan kunyominya. Lalu di bagian bawah akan ada enter dan insert. Ini merupakan artinya, yang artinya masuk atau memasukkan. Oh, saya benar nih. Oh, seneng dong. Lalu selanjutnya pilih next word. Nah, di bagian kali ini, anggaplah saya tidak tahu arti dari kanji ini. Kanji yang kita tidak tahu artinya, menurut saya itu kita harus menuliskannya di buku yang terpisah. Misalkan hari ini nih, tanggal 20 November, saya tulis di buku itu 20 November. Kanji yang saya lupa, kita tulis ini. Kanji ini artinya apa? Karena kita lupa, kita langsung show answer, maka kita tahu oh, ini artinya api. Wah, saya lupa kanji api. Lalu di buku catatan tersebut tinggal tulis artinya api. Lanjutkanlah itu. Ini apa ya kanjinya ya misalnya. Kayaknya ini belajar deh, bener nggak ya? Kita cek lagi. Oh, ternyata bener. Saran saya untuk langkah pertama itu, kita tidak perlu terlalu bingung kapan saya pakai manabu, kapan saya pakai gaku. Itu ya, ini saran saya pribadi. Di langkah selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membedakannya. Oke, nah setelah kita lakukan next word, setiap kanji yang lupa kita tulis di buku catatan, maka di hari tersebut kita akan punya list kanji-kanji yang tidak bisa kita baca. Nah, di hari selanjutnya kita hafalkan khusus kanji-kanji yang tidak bisa kita baca itu. Khusus itu aja. Misalkan nih, ada dari 79 kanji, saya nggak bisa baca 40 gitu misalnya. Atau jangan langsung 79 karena waktunya banyak misalnya. Kita 30 dulu deh. Jadi dari 30 itu saya nggak hafal 20. Di hari selanjutnya hafalkan yang 20 kanji itu saja. Dengan asumsi kanji lain yang sudah kita ingat. Nah, lalu setelah kita anggap kita berhasil menghafalkannya, pilih icon di bagian kanan atas. Artinya reshuffle. Kadang-kadang, kenapa ini perlu? Kadang-kadang kita hafal urutannya bukan kanjinya. Ini dari pengalaman saya pribadi, maka kita klik reshuffle, lalu urutan kanjinya ini akan langsung secara otomatis diacak. Nah, kita ulangi lagi. Ini apa ya? Ini kayaknya kanji nama deh. Kita show answer. Oh, bener nih nama. Terus yang kedua. Wah, lupa lagi nih. Catat lagi. Misalnya, oh sekarang saya udah di tanggal 25 November. Misal ya, kanji ini saya lupa, catat lagi di tanggal 25 November. Terus ulangi hal itu sampai sekitar 80% kanji ini kita hafal. Oh, setelah itu baru kita bisa mengklaim bahwa kita sudah mampu memahami arti dari kanji-kanji yang diujikan di N5. Kenapa saya bilang hal tersebut? Karena terdapat hal yang belum kita mengerti, yaitu cara pembacaan onyomi dan kunyomi. Tapi tahap satunya, yaitu makna kanjinya, kita sudah tahu. Jadi dengan kata lain, misalnya di soal ujian JLPT, kita ketemu kanji ini deh anggap. Kita belum bisa baca. Tapi kita tahu bahwa kanji ini artinya uang atau emas. Benar nggak ya? Emas. Nah, jadi ada kemungkinan kita bisa benar gitu.
Tapi karena kita belum bisa membacanya, di step berikutnya saya akan membuat video bagaimana rahasia kita mengetahui secara pasti kapan kita menggunakan pembacaan yang di atas, kane, kana, atau gane, dan kapan kita menggunakan pembacaan yang king, kong, gong. Ini merupakan hal yang sulit, bahkan bagi orang yang sudah belajar lama pun. Tapi saya memiliki cara rahasia yang diajarkan langsung dari orang Jepang untuk memahami kapan dia menggunakan pembacaan onyomi atau kunyominya. Untuk video tersebut, silahkan terus ikuti channel ini, subscribe, nyalakan lonceng supaya kalian ternotifikasi saat ada video baru, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini berguna.